Setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara yang berdiri dibangun di atas konstitusi agama, terutama Katolik, bubarlah, ambruklah sistem negara yang berdasarkan agama. Maka pada tahun 1914, ketika itu semua wilayah Islam di bawah khilafah Turki Utsmani sedang di bawah kangkangan penjajah kolonial. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan. Prancis menjajah Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis. Itali, Libya, Belanda, Indonesia, Portugis, bagian menjajah beberapa wilayah. Ternyata ketika itu Khilafah Utsman, Rajul Marid, the sick man, orang yang sedang sakit, yang la haula wala quwata, tidak mempunyai kekuatan kemampuan apapun untuk melawan atau menyelamatkan wilayah-wilayahnya yang sangat luas yang sedang dikangkangi kolonial. Khilafah Utsman, Rajul Marid. Maka Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional, ulama besar, pahlawan nasional, sudah mengetahui, memprediksi khilafah akan bubar. Seperti Romawi sudah menjadi, atau Eropa pada umumnya sudah menjadi negara sekuler, memisahkan diri antara politik dan negara, politik dan kekuasaan. Sudah tidak lagi gereja berfungsi sebagai fungsi politik, gereja hanya fungsi agama. Ki Hasyim Asy'ari sudah tahu itu. Untuk mengikat masyarakat Islam di Nusantara ini, waktu itu namanya negeri Jawi lah, negeri Jawi itu yang hidupnya pesek lah, bukan hanya Jawa. Di negeri Jawi ini, menyelamatkan umat Islam yang ada di sekitar negeri Jawi ini, kalau toh nanti Khilafah Utsmaniyah bubar, agar umat Islam di Nusantara tidak menjadi masyarakat yang sekuler, seperti yang terjadi masa Eropa, begitu gereja terpisah dari peran politik, Eropa menjadi masyarakat yang sekuler. Maka Hasyim Asy'ari cepat-cepat membangun sebuah ikatan yang kuat antara teologi dan politik kebangsaan atau nation politik. Muncullah dari beliau gagasan sadara min qalbihil mu'min wal mukhlis. Muncullah gagasan dari hati beliau yang beriman dan sangat ikhlas. Jargon yang kita mudah sekali kita ucapkan tapi mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda seorang nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan beragama harus nasionalis. Ini sungguh sangat luar biasa, menyelamatkan masyarakat umat Islam terutama, dan umat bangsa terutama pada umumnya, tetap terikat dengan agama walaupun kita sudah meninggalkan sistem khilafah. Sehingga Indonesia, masyarakat Nusantara tidak menjadi masyarakat yang sekuler. Tetap ada kaitan dengan agama. Agama sudah menyatu dengan nasionalisme, nasionalisme menyatu dengan agama. Ini luar biasa. Ternyata betul tahun 1924 khilafah bubar, yang membuarkan adalah Mustafa Kemal Atatürk, berdirilah negara Turki modern nasionalis sekuler. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad dilarang, Mehmet, Khadijah, Cetice, Ayub, Eop. Gak boleh Ayub, gak boleh, itu Arab itu sih. Muhammad gak boleh, Arab itu. Mehmet, Alija, itu Alija. Kementerian Haji dan Wakaf dibubarkan.
Orang mau haji silahkan, tidak ya karep-karepmu, negara tidak memberi fasilitas. Pakai kopiah putih, apalagi gamis, dilarang. Kecuali dalam masjid. Azan di ibu kota Ankara, ibu kota yang baru, dipindah dari Istanbul, pakai bahasa Turki. Menggunakan bahasa Turki. Sound system di masjid dilarang. Walhasil betul-betul melakukan sekularisme 100%. Kalau sekarang sudah tidak, ini cerita tahun 24 sampai tahun 75. Tahun 24 sampai 75. Nah, Turki berdiri negara nasionalisme, kebangsaan, dan yang lainnya. Urus kamu sendiri, karep-karepmu kono, bahasa Jawa. Karep-karepmu. Maka masing-masing wilayah Islam yang dulu di bawah kepemimpinan Khilafah Utsman berjuang masing-masing melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, qaumiyah watoniyah. Untuk pertama kali partai politik nasionalis yang melawan penjajah demi kemerdekaan, Partai Ba'ath yang dibentuk oleh seorang ideolog beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq ini mertuanya Golda Meir. Golda Meir Perdana Menteri pertama Israel. Membentuk partai politik Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Menggembleng pemuda-pemuda Arab, disupport, digerakkan agar dengan semangat nasionalisme melawan penjajah. Dari Irak, Hasan Bakr, dari Suriah, Abdul Karim Qasim, dari Mesir, Sa'ad Zaglul, Ahmad Urabi, dari Libya, Abdul Salam Jalud, Aljazair, Bin Bella, Habib Bourguiba dari Tunis, Jafar Meri dari Sudan, semua ini digerakkan untuk melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, sosialis, sekuler. Nah, ringkas cerita ini kalau nggak ringkas 2 tahun nih dari ringkas cerita. Nanti Irak muncul pengganti Hasan Bakr, Saddam Hussein. Dari Suriah, Hafid Assad, pengganti Abdul Karim Qasim. Dari Mesir, Muhammad Najib, Jamal Nasir, dan seterusnya. Dari Libya, Muammar Gaddafi. Dari Sudan, dari Aljazair, Syadil bin Jadid, dan seterusnya. Tokoh-tokoh Arab, nasionalis, sekuler. Tahun 37, umat Islam baru bangkit, baru melek, umat Islam baru sadar melek. Melihat kenyataan. Tidak mungkin khilafah dibentuk kembali. Realistis sudah. Tidak mungkin sistem khilafah akan kembali. Maka bangkitlah seorang mufakir, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah, sunni, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, membentuk partai politik pertama di dunia Islam, namanya Ikhwanul Muslimun. Ahli sunnah, tawassut, moderat. Ingin bangkitkan umat Islam, ayo bangkit, ayo bergerak. Mesir, Sudan, Suriah sudah berdiri cabangnya itu. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan, barangkali kalau di kita Banser lah barangkali. Menusuk Perdana Menteri Mesir. Perdana Menteri namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil menangis. Bukan begini yang saya maksud bangkit. Bukan ini yang saya maksud berjuang. Kamu bukan membunuh Najrasi, tapi membunuh saya juga. Betul, tahun 42, 1,5 tahun, Hasan Banna terbunuh. Nah, penggantinya, ini makanya hati-hati ormas ini kalau penggantinya nanti hati-hati. Penggantinya Hasan Banna yang moderat itu, Sayyid Qutb. Bukan dari Al-Azhar. Bukan ulama sebenarnya, bukan jurnalis. Tapi yang alim sih, pintar. Jurnalis dari Cairo University. Memimpin Ikhwan Muslimun. Menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq, petunjuk jalan kebenaran, tanda-tanda jalan kebenaran, ya itulah terjemahnya petunjuk jalan yang benar. Yang isinya, ringkasnya isinya, semua sistem yang bukan dari Islam jahiliyah.
Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme, hubbul waton minal jahiliyah. Itu Said Qutb. Nah ini bukunya ini dipelajari Pak Nur Wahid di kelompok-kelompok tarbiyah di seluruh perguruan-perguruan tinggi. Di mana saja, di Undip, di ITB, ITS, IPB, di mana-mana dikaji, di BUMN. Nah khutbahnya di BUMN tapi ngantem pemerintah juga. Luar biasa kita ini. Karena terbuka, yang kebablasan keterbukaannya. Nah, Ikhwan Muslimun dipimpin Said Qutb menjadi radikal. Ringkas cerita, tahun 65 mencoba kudeta, gagal, oleh Jamal Nasir ditangkap. 6 tokohnya, Said Qutb, Hasan Hudaybi, Asmawi, Zaki Muhandis, digantung di Medan Tahrir, Tahrir Square, ditonton oleh rakyat, Ikhwan dibubarkan, Ikhwannya bubar. Tapi lahir ideologi yang lebih radikal dari Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Lebih dari Ikhwan, semua kafir. Kecuali mereka yang enggak kafir. Mereka kafir semuanya ini. Nah, berhasil membunuh Menteri Auqaf, Haji dan Wakaf Mesir, Dr. Husain Az-Zahabi yang punya kitab At-Tafsir wal Fassirun. Kemudian wartawan senior, Warta Ahram, Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 6 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Pelakunya adalah seorang sersan namanya Khalid Islambuli. Hosni Mubarak jadi presiden, mengganti Anwar Sadat. Mereka dihabisin, tidak habis, nggak habis. Ada yang sembunyi di gurun Sinai. Ada juga yang lari ke Afghanistan. Antaranya namanya Ayman Az-Zawahiri. Itu jauh takfir hijrah, bukannya Ikhwan. Ikhwan masih mendingan. Kalau Ikhwan masih mendingan lah, hanya radikal itu aja. Kalau ini sudah teroris. Di Afghanistan, jumpa dengan Hadratus Syekh Osama bin Laden dan masyayikh yang lain, syuyukh yang lain, berdirilah Al-Qaeda, kemudian jaringan Afghanistan, orang Indonesia berangkat ke sana, dilatih oleh mereka, jadilah bom-bom Bali dan seterusnya dan seterusnya. Itu ringkas ceritanya seperti itu. Nah, duduk perkaranya begini. Agama yang bersifat amanah, ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, isinya 2. Akidah dan syariah. Selesai. Ini amanah kepada manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa bainaha minha wa ashfaqna minha wa hamal insan. Aman ditawarkan oleh Allah kepada manusia, kepada langit bumi menolak karena takut enggak dapat melakukan amanah tersebut. Manusia menerima adalah 2. 1, amanah bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah adalah agama. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Selesai sudah. Amanah yang kedua yang bersifat insaniyah, profan, ada 2. Thaqafah dan hadarah. Thaqafah membangun kemajuan-kemajuan saintifik, religi, morality, culture. Kalau membangun welfare, kesejahteraan namanya hadarah. Jadi kita ini tinggal membangun thaqafah dan hadarah. Agama sudah selesai sudah. Tinggal kita ketinggalan jauh dengan orang lain adalah di bidang teknologi, ekonomi, ilmu pengetahuan, ekonomi, kesejahteraan, itu yang paling jauh dari orang lain. Agama kita paling baik sudah, lebih unggul daripada agama yang lain sudah, selesai itu. Saya nggak usah dibicarakan sudah. Tinggal bagaimana membangun thaqafah dan hadar. Termasuk thaqafah adalah sistem politik. Khilafah, sistem politik yang disepakati ketika itu. Berarti apa? Umur dunyawiyah. Umur ijtihadiyah. Masalah sistem politik ketika itu sepakat mendirikan sistem khilafah, ya silahkan. Itu adalah masalah ijtihadiyah. Bukan masalah akidah, bukan syariah, bukan.
Sepakat mamlakah, kerajaan, silakan. Itu umur ijtihadiyah. Sepakat mendirikan kerajaan, Saudi, Maroko, kalau sekarang di kita, Malaysia juga. Sepakatnya keamiran, ya silakan. Kuwait, Qatar, Emirat. Sepakatnya sultan, silakan kesultanan. Oman. Nah, kita di sini sudah sepakat, sudah final, dan bisa tidak digugat, ada sistem jumhuriyah, republik. Kesepakatan umat Islam Indonesia, termasuk para ulama, sepakat Indonesia menjadi negara republik. Bukan berarti khilafah jelek, sultan kesultanan jelek, ke mamlakah jelek. Enggak, silakan. Tapi urusan ente di sana. Jadi kalau yang tidak setuju dengan Pancasila, NKRI, silakan. Enggak apa-apa. Tapi silakan pindah ke Afghanistan. Monggo mawon. Enggak setuju dengan NKRI, Pancasila, ya silakan, haknya dia. Tapi tolong jangan di sini. Wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang membuat gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan biarkan tinggal di kota Madinah. Kalau dari awal ayatnya, dari awalnya illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang munafik, orang hatinya punya penyakit, yang hatinya sakit, yang mentalnya sakit lah. Dan orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna bina lanughriyannaka bihim thumma yujawiruka fiha illa qalila. Usir saja Muhammad. Ya kalau kita di sini ya usir ideologinya minimal lah. Nah, untuk sekarang yang kita hadapi situasi global sangat-sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam. Perang Ukraina dan Rusia yang sekarang belum selesai, entah kapan selesainya, bagi Yahudi menguntungkan, bagi Israel menguntungkan, bagi broker-broker senjata menguntungkan. Tapi bagi umat Islam dampaknya luar biasa. Akan menimbulkan ittirobat, siyasiyah, ijtimaiyah, iktisadiyah. Akan menimbulkan gejolak politik, ekonomi, dan sosial. Jelas pemimpin-pemimpin negara Islam tidak berdaya sekarang ini. Tidak ada pemimpin negara Islam yang berwibawa, yang mampu berperan, memerankan dirinya dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia. Mohon maaf, dulu ada pemimpin Islam yang berwibawa, Raja Faisal, Jamal Nasir, Soekarno, itu pemimpin Islam yang berwibawa itu. Adanya OKI, adanya Rabitoh Alamin Islami, itu Raja Faisal. Adanya organisasi konferensi Islam, itu wadahnya politik, kepala-kepala negara. Dan ada wadahnya ulama-ulama Rabitoh Alamin Islami, itu Raja Faisal. Ada Liga Arab dulu, ya sekarang masih ada, tapi la haula wala quwata, wujuduhum ka'adamihim. Perang Ukraina Rusia yang sangat merugikan dunia ini, tidak ada pemimpin negara Islam yang mengambil manfaat atau mengambil peran lah, bukan mengambil peran. Peran apalah? Peran politik, peran ekonomi, nggak ada. Alhamdulillah sih Presiden Jokowi sudah melancong ke sana, mencobalah ke Ukraina, ke Rusia, hasilnya masih belum kita rasakan. Yang jelas dampak dari perang ini, BBM naik, gandum naik, semua nanti tepung-tepung dari gandum akan naik semuanya. Iya, Indomie, Supermie, semua akan naik semua. Ya kalau orang kaya nggak apa-apa, yang orang kecil itu, yang orang miskin itu. Nah, gangguan-gangguan dan hambatan ini semakin kompleks, dibarengi dengan kenaikan minyak goreng, kenaikan harga-harga pangan, kenaikan pajak Pak Nur Wahid. Luar biasa pajak ini berlipat ini naiknya. Semua naik.
memasuki tahun politik, semua fokusnya pada tahun 24 semua, nggak ada yang mikirin masyarakat miskin, nggak ada sudah. Semua lagi mikirin tahun 24 semua. Siapa presiden, siapa wakil presiden, yang di daerah siapa gubernur, siapa wakil gubernur, siapa bupati, wakil bupati, itu semua. Berapa kursi partai ini, berapa kursi partai ini. Sangat-sangat berbahaya dari perspektif bangsa, perspektif kerakyatan, kebangsaan. Di sini peranan lembaga Persatuan Ormas Islam harus memainkan peran dalam menyelamatkan bangsa ini. Dengan syarat tetap kita tidak bermain politik. Tidak berpolitik partis maksudnya, kalau politik kebangsaan ya. Dengan syarat kita tetap netral, tidak bermain politik. Awas lu ya, jangan dukung capres lu ya. Kalau kita ingin bermanfaat lebih besar. Tidak lama lagi, kalau prediksi ini benar, akan terjadi krisis yang luar biasa. Kalau sudah alladzi at'amahum min ju', terjadi kelaparan, krisis pangan, maka pasti wa amanahum min khauf akan terganggu. Antara stabilitas pangan, ketahanan pangan dengan stabilitas politik, keamanan akan sangat kait-mengkait. Oleh karena itu Allah juga memperingatkan kita, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perut dulu kenyang, baru aman nanti. Perut lapar, jangan harap kita akan tenang. Ini beras panen jadi tapi harga mahal. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak mudeng saya. Nomor 1 penanam sawit di dunia, tapi minyak goreng mahal. Bukan hanya mahal, langka lagi, hilang lagi kemarin itu. Itu yang hilang bukan minyak goreng sebenarnya. Apa yang hilang? Sifat sidik, sifat jujur yang hilang. Dengan adanya tidak adanya sidik, maka hilanglah minyak goreng. Untuk arah ke sana, mari kita perkuat atau apa tadi? Memperkuat persahabatan antar ormas Islam. Mari kita tingkatkan ukhuwah kita. Sampingkan dulu perbedaan pendapat, perbedaan furu'iyah. Sampingkan dulu. Mari kita prioritaskan kepentingan bersama, menyelamatkan bangsa ini. Wabil khusus umat Islam yang selalu menjadi korban dengan tidak berlakunya sila yang kelima. Jadi Pancasila itu nomor 1 lumayan, ketuhanan Maha. Nomor 2 lumayan, kemanusiaan. Nomor 3 lumayan, persatuan. Nomor 4 lumayan, partai politik bebas, demokrasi. Nomor 5 yang tidak pernah terwujud, masih jauh panggang dari api. Dan menjadi korban orang Islam, dan orang Islamnya paling banyak, orang NU itu paling banyak. Keadilan sosial di sini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, keadilan yang proporsional. Keadilan yang apa? Yang betul-betul adil. Yang sama sekali jauh dari panggang dari api. Yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Hukum katanya apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pokoknya namanya rakyat kecil untuk mencapai keadilan sangat susah dan sangat mahal. Tapi kalau yang besar, tenang-tenang saja. Solar langka. Langka itu bagi nelayan kecil. Ini solar lagi langka, ini solar lagi sulit nih. Nelayan kecil tapi. Cirebon, Brebes, Indramayu tuh. Tegal, solar lagi kesulitan solar. Muarangke. Tapi bagi yang nelayan kapal besar di tengah-tengah laut, ada solar, banyak solar. Yang enggak ada itu yang di Muarangke, Cirebon, Indramayu, Tegal, Brebes, yang perahu-perahu itu. Maka dengan semangat silaturahim ini,
yang kita kembangkan menjadi silatul fikr, kita tingkatkan menjadi silatul kasbi wal ikhtiar, dan puncaknya adalah silatul ruh, komunikasi spiritual. Mari kita bangun, perkuat semuanya ini demi menghadapi ancaman tantangan yang sangat luar biasa. Belum lagi bicara apa diprediksi oleh Samuel Huntington, perang peradaban. Kita sedang dalam keadaan posisi kalah. Apa itu kan perang peradaban? Perang budaya itu. Saya aja sering cari berita kan, dari Detik atau Kazon atau dari apa. Ya beritanya bagus. Berita Sambo lah. Ya betul, nggak berita apa saja lah. Tapi di tengah-tengah berita itu coba iklannya. Jorok. Porno iklannya. Ya kalau saya nggak apa-apa, kalau anak kecil. Beritanya nggak apa-apa, berita atau apa, bagus. Tapi di antara berita kan ya, iklan-iklan yang jorok. Yang porno. Yang nggak pantas dilihat. Malu melihatnya. Kita ini dalam keadaan kalah. Ini benar apa kata Samuel Huntington. Akan terjadi class civilization, sira'at bainal hadarah. Kita dalam keadaan kalah. Mau nggak mau kita akui itu. Jadi sudah kalah di bidang moneter, kalah di bidang ekonomi, kalah di bidang politik, kalah di bidang senjata, kalah di bidang teknologi. Wah kalah semua lah kita ini. Satu, bisa kita selamatkan, budaya kita. Akhlak kita mari kita pertahankan. Modal satu-satunya itu. Dengan apa itu semuanya? Dengan ruhul Islam. Kita selamatkan bangsa ini, kita perkuat ukhuwah ini dengan semangat Islam. Tapi yang benar-benar Islam yang membawa rahmat, Islam membawa perdamaian, Islam membawa kemajuan peradaban. Laisal Islam aqidah wa syariah faqat, wa innamal insan dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Nabi Muhammad telah mencoba dan berhasil 15 abad yang lalu mendirikan masyarakat Madinah, mutamaddin, madaniyin. Masyarakat yang modern, yang berdasarkan, didirikan di atas dasar konstitusi kesamaan visi dan misi. Bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku atau etnik, tapi kesamaan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi Muhammad menetapkan bahwa telah berdiri sebuah umat. Apa isinya umat itu? Muslim pendatang, muhajirin, Muslim pribumi Ansor, dan Yahudi. Waktu itu Nabi Muhammad mencoba membangun sebuah umat yang bineka, yang majmuk, yang plural. Sistem yang berjalan di Madinah ketika itu adalah muatonah, citizenship, civilized. Itulah Darussalam. Nah, ruhul Islam yang sebenarnya, kalau kita kaji betul-betul, kalau kita pahami betul-betul, tidak mungkin akan terjadi kehancuran di dunia ini. Walawit taba'al haqqu awahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kenapa carut marut terjadi di dunia ini, di dunia Islam terutama? Karena kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Itu aja. Kenapa perang saudara sudah 30 tahun? Afghanistan, Irak, Suriah, Somal, Libya, menyusul Yaman. Kenapa itu terjadi? Walawit taba'al haqqu ahwahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Karena ego, kepentingan, hawa nafsu, ketamakan, kerakusan mengalahkan kebenaran. Itu aja kuncinya tuh. Dan jangan harap 50 tahun yang akan datang masyarakat Islam di Timur Tengah akan kembali
kuat akan kembali menjadi kebanggaan kita semua. Jangan harap 50 tahun lagi selesai. Masih panjang ini, masih panjang. Irak belum selesai, Suriah entah kapan selesai, Yaman kapan berhenti, Libya entah kapan lagi, sampai kapan. Somali buat berantakan, Afghanistan gak karu-karuan. Jangan harap thaqafah, hadarah, kemajuan, tamadun akan datang dari Timur Tengah. Insya Allah hadarah, thaqafah, tamadun datang dari Indonesia, insya Allah. Maka Indonesia akan menjadi qiblatus thaqafah wal hadarah Islamiyah. Bukan kiblat sholat dulu ya, bukan kiblat sholat, jangan salah paham. Sebagai ormas-ormas Islam, pendiri dan pejuang Republik Indonesia, maka kita harus siap berada di garda depan dalam mempertahankan ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah yang kokoh, yang kuat. Ini yang satu-satunya bisa kita harapkan. Semua bidang kita kalah dan gak ada apa-apanya kita ini kecuali satu. Mari kita perkuat budaya kita, peradaban kita, tradisi kita. Mari kita bangun itu, kita jaga. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan tanah air bukan hanya geografi teritorial, tapi budaya mari kita angkat. Mohon maaf Pak Kiai Jaidi, mohon maaf. Budaya Indonesia lebih unggul dari budaya Arab. Contoh kecil aja ya. Lewat di depan orang sholat. Kalau kita akan risih. Ada orang sholat, kita lewat depannya, kita akan risih. Alergi hati itu nggak nyampe itu loh. Nggak tega hati itu lewat di depan orang sholat. Di sana biasa tuh. Biasa tuh. Lagi sujud dilangkahi juga biasa itu. Memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Saya waktu jadi ketua umum PBNU, kalau ada tamu dari Timur Tengah ngasih kartu nama tangan kiri. Biasa tuh. Betapa gak pantas kalau di kita ini. Memberikan sesuatu pada tamu dengan tangan kiri atau pada orang sesama pada orang yang kita hormati dengan tangan kiri. Pegang kepala orang tua, anak kecil, biasa di sana. Bukan artinya tidak dianggap jelek. Di kita betapa jeleknya itu. Anak pegang kepala orang tua. Banyak sekali lah. Artinya bukan kita menjelekkan mereka, tidak. Itu hal yang tidak pantas, yang tidak kita lakukan di sini. Maka budaya kita jauh lebih unggul daripada mereka. Pengajian di mana-mana, Maulid Nabi di masjid ini, Maulid Nabi di kelurahan ini, nggak ada di Timur Tengah itu. Iya, nggak ada itu. Pasti Ustaz ini lakuin kalau bulan Maulid, bulan Rajab, pasti lakuin ceramah kemana-mana. Diundang ke sini, diundang ke sini ceramah di masjid atau di munasabat pernikahan, syukuran, nggak ada di Arab. Itu harus kita pertahankan. Belum lagi pegangan marji kita. Mari kita berpegang teguh dengan maraji kutub asasiyah. Kutub maraji masadir asliyah. Bahasa sekarang kitab kuning. Gak bisa kita tinggalkan itu kalau kita ingin betul-betul mempertahankan agama Islam. Gak bisa kita tinggalkan. Di sana isinya ilmu. Di sana ada khazanah. Di sana sumbernya ilmu pengetahuan. Usul fikih, ulumul hadis. Fikih, bukan hadisnya ya. Bukan hadisnya, bukan tafsirnya, bukan. Usul hadisnya, ulumul hadisnya. Bukan fikihnya, usul fikihnya. Adanya di kutub Turath, kitab kuning. Gak ada kitab putih, gak ada itu. Ya. Kalau fikihnya ada, tafsir ada. Mau baca tafsir Departemen Agama, mau baca tafsirnya Pak Quraish Shihab, itu tafsir kitab putih lah. Ilmu tafsirnya nggak ada. Baca hadis ada, Bukhari, Muslim atau terjemahnya silahkan banyak. Mustalah hadisnya nggak akan kita dapati selain dari kitab kuning. Sahih, ketika hadis itu muttasil, dobit, thiqah, adil. Kurang satu menjadi hasan, kurang satu menjadi do'if. Do'ifnya macam-macam. Ya Allah. Mungkote, maktu, mu'allal, mu'an'an, dan seterusnya. Begitu pula ilmu tafsir. Makiyah, madaniyah, qat'iyatul dilalah, qat'iyatul wurud, qat'iyatul dilalah, qat'iyat dhoniyatul wurud, dhoniyatul dilalah,
qat'iyatul wurud, dzanniyatud dilalah. Enggak ada di kitab putih itu. Mutawatir, hadis mutawatir, masyhur, aziz. Adanya di kitab Kutubut Turath. Maka budaya kita di sini harus kita pegang teguh rujukannya. Mau tidak mau, kalau kita betul-betul ingin menjaga afkar Islamiyah, harus kembali pada khazanah yang kita warisi dari ulama-ulama, Pak Aimatul Mujtahidin yang masa lalu. Nah, peran-peran strategis harus kita mainkan. Ormas Islam semuanya harus bermain, berperan. Litakunu syuhada 'alan nas, syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadarian, syuhudan istima'iyan, syuhudan iktisadian, syuhudan insanian. Kalau Pak Anwar Sanusi satu lagi, syuhudan siasian. Yang penting syuhudan thaqafiyan wa hadarian, itu paling penting. Mari kita berperan di situ. Dinian, hadarian, thaqafiyan, insanian, istima'iyan, siasian, itu partai politik itu. Litakunu syuhada 'alan nas, syuhudan dinian, thaqafiyan, istima'iyan, hadarian. Kedaulatan Indonesia harus kita pertahankan dan kita jaga. Mari kita bersama-sama memperkuat ukhuwah antar ormas ini. Dengan memperkuat ukhuwah kita, maka kita akan membangun persaudaraan dengan ormas lain atau di luar Islam. Itu ta'awun ma'al akhar bil infitah was sarahah, bil kafa'ah wat ta'ahul. Mari kita bergaul dengan ormas non-muslim dengan proporsional dan profesional. Dengan infitah dan sarahah, transparan. Apa? Demi kemanusiaan, demi kebersamaan, demi watoniyah. Bukan demi apa-apa. Mau nggak mau itu. Ta'awun ma'al akhar fit taqwa wal ihsan, fil birri wal ihsan. Ke depan, mari LPI wujudkan sebagai motor penggerak perubahan dan penjaga pilar peradaban bangsa, negara dan agama. Insya Allah masa depan LPI akan lebih berperan lagi. Mohon dukungan dari BNPT. Apalagi kalau sudah ada keluar inpresnya, ada surat penugasan dari Presiden, kerjasama antara BNPT dan LPUI akan lebih kuat lagi. Kita lebih operasi ke bawah, ke daerah-daerah. Selama ini belum ada itu, Pak. Kalau ada di backup oleh inpres dari Presiden, kita jalan siap. Terakhir, kembali lagi saya garis bawahi, LPUI berdiri demi memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Selamat bermusyawarah. Insya Allah nanti akan kita memasuki agenda diskusi-diskusi, terutama membahas ADRT kita, program-program ke depan seperti apa. Terima kasih kepada Akhil Aziz Imam Pituduh yang luar biasa telah mensukseskan pertemuan ini. Dan ke depan mari kita perkuat lagi, kita tingkatkan lagi aktivitas kita di LPUI ini. Insya Allah Pak Nur Wahid, kantor kita akan pindah lebih baik dari yang sekarang. Dan program-program kerja akan lebih nyata lagi. Terutama ada MOU dari pihak Singapura di bidang halal. Kita akan membantu para pedagang-pedagang kelas menengah ke bawah mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya. Biayanya lillahi ta'ala. Daripada apa? Iya, insyaallah. Selamat bermukernas. Mudah-mudahan Allah ma'akum jami'an yahfaz bi'aidina min fislah wal khair wal najah wal barakah. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.